Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya semua? Semoga baik-baik saja ya. Kita kembali ke demo mahasiswa. Ini kan bukan yang dulu ya, tapi yang ada yang lucu gitu sebetulnya. Karena kita tahu sendiri kalau mahasiswa melakukan aksinya pasti mengatasnamakan rakyat begitu ya. Hidup rakyat atas nama rakyat lah. Tapi apa jadinya sekarang? Justru rakyat yang membubarkan demo itu karena udah gerah, karena bikin macet jalan dan sebagainya ya. Ini menjadi hal yang lucu. Menarik untuk kita reaksi semeton, gimana demo mahasiswa dibubarkan oleh masyarakat. Ini dia. Sebanyak 17 demonstran yang ditangkap usai bentrok dengan warga saat unjuk rasa Indonesia Gelap di depan kampus Universitas Muslim Indonesia, UMI, Jalan Urip Sumoharjo, telah dipulangkan. Diketahui, bentrok antara demonstran dan warga itu dipicu setelah warga geram aksi unjuk rasa yang dilakukan sejumlah mahasiswa dan masyarakat sipil itu menutup badan Jalan Urip Sumoharjo Makassar mulai sore hingga malam hari, yang menyebabkan arus lalu lintas tidak berjalan lancar. Iya benar, mereka telah dipulangkan, kata Kapolrestabes Makassar, Kombes Pol Arya Perdana kepada awak media, Selasa 25 Februari. Meski telah dipulangkan, kata Arya, para mahasiswa tersebut akan kembali dipanggil untuk pemeriksaan lebih lanjut jika penyidik menemukan adanya unsur tindak pidana pada saat mahasiswa unjuk rasa. Nanti proses lanjut kalau ada hasil pemeriksaan terbukti, baru kita panggil lagi, ungkapnya. Demo mahasiswa kok lama-lama jadi merendahkan aparat kepolisian ya? Ini para pendemo ini menegaskan bahwa dia itu berada di pihak band metal Sukatani yang menyanyikan lagu Bayar-Bayar Polisi. Tapi nggak gini juga caranya. Lu boleh berani sama kepolisian karena lu adalah rakyat. Lu harusnya diayomi. Tapi lu juga menghargai dong kepolisian tersebut. Jangan langsung lu on cam terus lu masukin uang 5.000 ke dalam kantong si polisi dan dia ngeliat tanpa ekspresi. Mungkin kalau gue lihat dari matanya itu dia kesel, cuman karena kalian ini udah on cam dan lagi melakukan aksi demo, ya dia nggak bisa ngapa-ngapain juga. Menurut gue, lu kalau misalkan mau mengkritisi ya lu pakai etika dan adab dong. Sampai-sampai itu uang yang dimasukin tadi tuh ke kantongnya itu dibuang lagi sama polisi. Udah diem doang dia kayak begitu. Gue ingetin disclaimer, kalau misalkan lu mengkritisi kepolisian yang nakal, yang bertugas itu dia melenceng, itu hanya oknum, bukan semua polisi. Tapi lu mengkritisi keseluruhan institusi kepolisian RI, itu juga punya etika dan adab. Ya semoga aja nih mahasiswa-mahasiswa semuanya semakin kritis dan semakin bijak dalam bertindak sih menurut gua. Benar Pak Jokowi, orang di video itu adalah saya. Tanpa rasa takut, saya menantang Bapak, saya bakar poster Bapak dan keluarga dengan telanjang dada. Doakan kamu namanya berapa? Ferry Perjuangan nomor 7. PD Perjuangan nomor 7, mudah-mudahan kamu sukses membawa ilmu-ilmunya di UGM untuk diterapkan di masyarakat. Benar. Ada undang-undang mengatur tentang jadwal penyampaian pendapat. Kami paham hukum. Kami paham hukum. Aksi ibu-ibu membubarkan demo mahasiswa di Makassar, Sulawesi Selatan berhasil terekam kamera dan menjadi viral di Instagram. Dikabarkan demo tersebut digelar oleh mahasiswa dari Himpunan Mahasiswa Islam. Akibat aksi tersebut, lalu lintas keluar masuk kota Makassar menjadi sangat macet. Saat suasana sedang panas, muncul seorang ibu-ibu pengendara motor yang menghampiri massa. Sosok ibu-ibu itu mengingatkan bahwa itu ada azan maghrib telah berkumandang. Ia meminta para pendemo untuk menghentikan aksinya hari itu dan melanjutkannya besok. Mahasiswa yang sedari siang demo memutuskan untuk bubar. Suasana di sekitar lokasi demo lantas berangsur kondusif dan lalu lintas menjadi lancar. Klik link di bawah ini dan jangan lupa follow suara.com.
love the chase and the hunt, and I set the pace when I'm running. I always take what I want and I always give it 100. Don't need a bank, no I'm funded. Play the game like it's nothing. I'm always thankful for something. Don't take for granted, stay humble. Now wake up, it's time to look at the enemy. Look in the mirror if he is no friend to me. It's not working out, maybe it's the chemistry. It's time to break up so I can make a better me. Better believe in your mind, cause it's everything. You can mold, shape, find almost anything. All it takes is some time and some clarity to find your identity. It's mind over everything. Jika masih Mahasewa cuma jadi buruh parpol. Itu sebetulnya ya, sebenarnya sih nggak ada yang salah dengan pergerakan mahasiswa ya, justru kita dukung begitu. Tapi kalau memang murni adalah menyampaikan suara rakyat begitu ya. Dan yang terjadi sekarang ini adalah pergerakan mahasiswa itu pergerakan yang sudah tidak sehebat dulu begitu ya. Karena kalau pergerakan mahasiswa dulu itu memang murni bagaimana memperjuangkan rakyat. Tapi yang sekarang ini ketika kepentingan yang sudah bisa memanfaatkan pergerakan mahasiswa ini, justru di situ masyarakat sudah paham dan mengerti bahwa tidak ada respect lagi untuk setiap pergerakan yang dilakukan oleh mahasiswa karena sudah ditunggangi. Jadi kalau ada masyarakat sekarang yang gerah, masyarakat sekarang kan sudah pada pintar begitu, netizen sekarang sudah pada pintar, jadi tahu bahwa mana pergerakan yang betul-betul membawa aspirasi rakyat dan mana memang yang membawa aspirasi dari kepentingan pribadi atau kepentingan parpol lah ya. Jadi jangan salah begitu ya. Sekarang udah sebenarnya sih dari masyarakat sangat mengharapkan, kami mengharapkan kalian begitu ya, yang bagaimana mensuarakan suara kami begitu sebagai rakyat kecil. Tapi yang terjadi sekarang satu pun tidak ada yang bisa kami percaya untuk membawa aspirasi dari suara kami begitu, ya. Jadi bersabar saja ya. Ini semakin menarik sebentar ya, kita lanjutin. Ya orang pulang. Kasih waktu 15 menit antara pulang Cirako pada orang. Saya kasih waktu 15 menit. Pada bubar lah sini. Hitung. Saya 2 antara pulang ke Cirako. Izin Pak Polisi. Anak-anak kurang ajar. Kau mesti ajar. Nah tuh, Sudah jam 7 lagi. penutupan jalan. Orang. Tersuka lihat. Pegawai semua ambil kayu panggal. Tunggu komando. Ayo. Raja mesti ojo pada orang. Diadap semua cara tetap sopan. Lebih baik tong bunuh orang ini daripada bikin bibit cara baik. Video. Jangan lari. Jangan lari. Jangan lari. Ayo, bagus. Jangan melempar, woy, jangan melempar. Tahu sama melempar. Rakyat keluar. Terboleh. Terboleh bupati. Saya bukan cuma sopir bupati, semua sopir bupati. Terboleh pakai tindakan begitu terhadap bupati. Kalau mau apa, ke sana baik-baik saja. Terboleh langsung pakai parang Pak Bupati, tidak bisa begitu. Aduh, ini bagaimana ini? Orang sampaikan aspirasi mau pakai parang.
Paling apa sekali kok? Melihat mahasiswa demo, saya tidak sedih. Karena kalian selama ini hanya diam. Rasakanlah hasil diammu. Itu kata-kata saya. Sampai sekarang, saya itu kalau diundang mahasiswa bicara, saya nggak mau. Caleg gagal. Kalian ini hanya memanfaat kita untuk kalian juga membuka diri untuk disogok. Nah, rakyat juga begitu. Jadi rakyat kalau mengeluh bahwa harga naik, jawaban saya, selamat menikmati hasil sogokan yang kau terima. Udah di titik itu saya, Pak. Di titik bahwa ya memang rakyat ini problemnya dia disogok. Disogok dari hasil perampokan negara. Siklus yang terjadi adalah mengangkat pejabat. Ada oligarki merampok negara. Dibagi ke pejabat. Pejabat ini menjogok rakyat untuk terpilih. Itu siklus itu terjadi. Artinya merampok. Nah, rakyat jangan mengeluh karena memang Anda tingkatannya adalah rakyat yang disogok. Sampai Perkenalkan, nama saya Reza Bakti Nugraha. Saya dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Budaya, Prodi Ilmu Komunikasi, Universitas Papua. Di sini saya ingin menyatakan memohon maaf yang sebesar-besarnya, memohon maaf atas nama pribadi dan Universitas Pakuan kepada kampus Universitas Pakuan jika perilaku atau perbuatan saya atau perkataan saya menyindir atau merugikan pihak-pihak yang terkait sehingga menimbulkan keresahan. Mahasiswa demo makan gratis dan efisiensi anggaran presiden. Berita viral kali ini datang dari mahasiswa Indonesia. Tepat hari ini, seluruh mahasiswa yang ada di Indonesia ini sepakat untuk berdemo gitu tentang makan gratis dan efisiensi anggaran gitu guys. Tidak hanya tentang makan gratis dan efisiensi anggaran gitu ya guys, tapi ada 6 poin bisa dibaca di sini gitu guys. Salah satunya itu ada perampasan aset. Gitu. Menurut dari mahasiswa gitu ya guys, efisiensi anggaran dari presiden ini tuh kayak sepertinya tidak pas gitu karena dampaknya itu banyak sekali orang tua yang di PHK oleh kantor-kantornya atau di tempat kerjanya gitu guys. Mahasiswa ini juga menuntut untuk presiden mengkaji ulang dari program makan gratis itu guys, karena makan gratis ini kan membutuhkan banyak sekali anggaran APBN gitu ya. Tapi bukannya didukung oleh masyarakat Indonesia gitu ya guys. Demo dari mahasiswa yang bertemakan Indonesia Gelap ini tuh malah kayak dihujat oleh netizen atau masyarakat gitu. Karena demo mahasiswa ini tuh dinilai seperti demo bayaran gitu guys. Ada elit-elit politik yang tidak suka dengan kepemimpinan dari Bapak Presiden Prabowo ini yang membayar para mahasiswa ini untuk berdemo. Mahasiswa cuma jadi buruh parpol. Kenapa harus didemo untuk efisiensi anggaran dan makan gratis gitu loh. Padahal di pidato dari Pak Presiden beberapa waktu yang lalu pas membahas efisiensi anggaran ini kan sudah jelas sekali yang dipangkas itu adalah anggaran-anggaran yang tidak wajib gitu loh, misal kayak alat-alat kantor dan sebagainya itu dipangkas gitu loh, dan kayak meeting-meeting yang tidak perlu gitu kan itu dipangkas gitu loh. Nah untuk PHK atau misalnya kantor-kantor itu mem-PHK karyawan itu ya pertimbangan dari kantornya gitu loh, dari perusahaannya gitu, bukan dari presidennya gitu. Yang dipangkas itu bukan gaji, bukan tentang gajinya, tapi misalnya kayak yang tidak perlu gitu loh guys, kalian ngerti ya maksudnya ya. Dan untuk efisiensi atau makan gratis yang dievaluasi harus bagaimana gitu loh. Makan gratis ini juga membantu banyak sekali anak-anak yang ada di Indonesia. Kalian tuh lihat deh yang di pelosok-pelosok gitu loh guys, banyak sekali anak-anak yang sangat berterima kasih kepada Bapak Presiden karena udah dikasih makan gratis gitu loh, dan bergizi juga. Di rumah nggak ada makanan gratis kayak gini gitu loh, mereka semua nggak ada yang makan nasi gitu, makanya pada kayak singkong rebus. Kalau di Papua itu makannya sagu gitu loh. Aduh, ya bener sih ya kalau misalnya banyak sekali masyarakat yang menuding mahasiswa sekarang itu demonya kalau dibayar aja, itu bener sih mungkin ya guys, karena kemarin-kemarin aja UU perampasan aset aja nggak di demo sama sekali, walaupun sekarang ada di poinnya, tapi poin terakhir di nomor 6 guys, UU perampasan aset nggak di poin atas gitu loh. Aduh, gimana sih mahasiswa zaman sekarang? Aduh, gimana nih menurut kamu? Lanjut di kolom komentar. Jangan lupa follow, komen, share, karena aku bakal upload setiap hari terbaru khusus kamu. Thank you, next video. Bye. Ini kan 100 hari lebih kerja Prabowo Gibran ya. Kalau kamu ngasih nilai berapa nih kira-kira? Kalau aku pribadi gitu ya, kasih nilai itu bisa dibilang minus 100 dari 100 gitu. Karena
lagi-lagi tidak masuk akal aja. Kabinet 100 hari berjalan, dari sekali blunder terjadi. Nah itulah tantangan besar terkait kinerja mereka. Apakah mereka masih layak menjabat? Itu tantangan besar kita. Mas, mungkin ini kan banyak yang bilang kalau mahasiswa yang kumpul sekarang ini istilahnya di backing gitu sama banyak orang. Kalau pendapat kamu gimana? Ya tentu mahasiswa merupakan salah satu fungsi, salah satu komponen dari masyarakat begitu ya, yang memang beda dari negara-negara lainnya. Kalau misal kita berkaca kepada Korea Selatan, Taiwan, mereka yang dulu ya bergerak itu bukan dari mahasiswa. Tapi kalau Indonesia itu mahasiswa. Yang kemarin kenapa pada akhirnya mahasiswa? Karena kita memiliki bekal akan kemampuan ilmu begitu, dan kita kritis. Itulah. Itu efisiensi ini menunjukkan bahwa tidak profesionalan pemerintah dengan mereka tidak memperhitungkan dari awal, makanya terjadinya efisiensi anggaran yang besar-besar termasuk sampai KIP ini. Betul. Itu Mas. Aku ada pandangan boleh? Sebenarnya efisiensi ini bagus, cuman salah sasaran aja. Seharusnya efisiensi ini harus dilakukan kepada pemerintah saja, yang mana mereka menambahkan staf-staf baru dan kegemukan kabinet yang ada. Malah sekarang efisiensi ini merujuk kepada mahasiswa, yaitu beranjak pada KIPK maupun juga UKT yang nantinya akan tinggi. Itu saja dari aku. Harusnya kabinet yang dikebiri, bukan mahasiswa yang dikebiri. Itu aja dari aku. Kawan-kawan tahan, kawan-kawan tahan, kawan-kawan tahan. Ya. Untuk Pak Prabowo, saya jika masih mahasiswa cuma jadi buruh parpol, video ini, saya rasa semua masyarakat meminta agar diberi sanksi yang berat untuk mahasiswa seperti mereka ini, Pak. Blokir dari semua kampus-kampus manapun agar mereka tidak perlu berkuliah lagi, karena hanya mencoreng semua mahasiswa yang tidak mengikuti demo juga. Blokir semua akses dimanapun kampus agar tidak menerima mereka dan dikeluarkan dari kampusnya. Jangan sampai mereka kuliah lagi, biarkan mereka menjadi gelandangan politik seperti junjungannya. Mereka sudah bukan mahasiswa penerus bangsa, tapi penerus bangsat. Jadi segitu teman-teman videonya ya. Semoga videonya bisa memberikan dan mencerahkan hari-hari dalam menunggu berbuka puasa ya. Kita sekarang ini cari yang seger-seger lah ya, kita yang bisa menghibur lah. Tapi intinya semua isi video ini adalah untuk menghibur teman-teman semua ya. Jadi walaupun memang ada kata-kata yang serius, yakinlah bahwa admin sangat senang bermain-main dan bercanda-canda. Tetap jaga persatuan dan kesehatan kita teman-teman ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.